Pemesanan soal prediksi P3K silahkan chat ya, tapi dia tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Semoga masih sehat-sehat saja, masih semangat untuk belajar ya. Sekarang pukul 12:03. Kenapa kita sampai begadang seperti ini? Karena kita kejar tayang ya Bapak Ibu. Banyak yang ujian, besok ada ujian, lusa ada ujian, dan pokoknya kita diburu oleh waktu. Sekarang kita akan lanjutkan bahas tuntas kisi-kisi atau kupas tuntas kisi-kisi terkait 39 kisi-kisi P3K Guru 2024. Sebelum kita lanjut, saya mau Bapak Ibu guru subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Kalau video ini tidak mencapai 100 komentar, saya akan lanjut ke ini ya, ke mapel PAI atau guru kelas, karena mereka banyak yang pesan Bapak Ibu. Mereka mapel PAI dan guru kelas yang paling banyak pesan, padahal semua sudah saya siapkan ya. PAI dan guru kelas yang paling banyak pesan, padahal semua sudah saya siapkan ya. Baik, saya ingin perlihatkan dulu Bapak Ibu, kita sudah sampai di sini ya. Nah, kemarin terakhir kita sudah sampai di teori belajar Gagne. Sekarang kita akan lanjut di learning objective sampai di active listening. Insya Allah kita akan bahas lagi 4 poin ya. Jadi ini judulnya saja yang saya ganti ya. Hanya judul yang saya ganti karena YouTube tidak bisa menganggap kita mengupload video yang berulang kalau judulnya sama terus Bapak Ibu. Jadi saya usahakan saya ganti sedikit judulnya, saya modif ya judulnya. Sebenarnya ini kita lanjut pembahasan kita yang kemarin. Ini terbukti banyak yang keluar Bapak Ibu guru. Jadi tinggal Bapak Ibu guru saja ya, mau pesan atau tidak soal-soal saya. Saya hanya membantu menyediakan Bapak Ibu. Ini sudah lumayan lengkap ya. Ini bisa juga dipakai untuk P3K Kemenag ya, untuk mapel umumnya. Nah, ada guru kelas ya, pendidikan luar biasa atau PLB, ada TIK, ada ekonomi, ada PPKN, ada PJOK, PAUD, bahasa Inggris, kemudian ada matematika, PAI. Silahkan dipesan Bapak Ibu. Ada biologi, fisika, kimia, prakarya, seni budaya, akuntansi, sejarah, sosiologi, ada bimbingan konseling, ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, IPS, geografi ya. Untuk guru khusus Kemenak yang ini ada akidah akhlak, Al-Quran, hadis, fikih. Kemarin ada yang bertanya tentang ini. Ada sejarah kebudayaan Islam. Bonusnya dapat ini Bapak Ibu. Inilah yang kita bahas sampai di part 5 sekarang ini ya. Karena ini umum. Ini umum untuk semua mapel ya. Ini bonusnya Bapak Ibu. Sudah terbukti ya, sudah terbukti bahwa soal-soal saya itu banyak keluar. Kemarin di PPG begitu, tahun lalu juga begitu, sekarang juga seperti itu. Nah, tinggal Bapak Ibu saja. Meskipun dipesan, kalau tidak dipelajari itu tidak berguna juga Bapak Ibu. Jadi sebaiknya dipesan, dipelajari dengan baik sambil tonton video-video saya di YouTube. Insya Allah saya jamin nilainya bakal tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke learning objective ya. Nah, untuk yang pesan, saya jamin ebook saya yang paling murah di antara bimbel yang ada di YouTube Bapak Ibu, dan kualitasnya bisa melebihi bimbel-bimbel yang ada di luar sana. Silahkan dibandingkan sendiri ya.
Saya kasih penjelasan sedikit mengenai learning objective. Learning objective atau tujuan pembelajaran ya. Lagi-lagi kita biasa menemukan ini di modul ajar. Adalah pernyataan spesifik tentang apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini berfokus pada hasil belajar yang dapat diukur, baik dalam aspek pengetahuan atau kognitif, keterampilan psikomotor, maupun sikap afektif. Ciri-ciri learning objektif yang baik, yang pertama spesifik, jelas dan fokus pada kompetensi tertentu, dan memang seperti itu ya. Yang kedua, terukur, dapat dievaluasi melalui penilaian atau observasi. Ketiga, berdasarkan perilaku, menggambarkan apa yang harus dapat dilakukan siswa. Yang keempat adalah relevan, siswa dapat siswa dengan kebutuhan pembelajaran dan tingkat peserta didik. Kemudian yang kelima adalah berorientasi pada hasil, menekankan pada pencapaian bukan hanya proses ya. Contoh learning objektif atau tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan soal matematika berbasis grafik dengan tingkat akurasi 80%. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya terkait learning objektif ini. Soal 1 ya. Saat merancang pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10, Anda ingin memastikan bahwa tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan analitis siswa. Salah satu tujuan pembelajaran Anda adalah siswa dapat menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra berbentuk cerpen. Setelah menyusun tujuan tersebut, seorang kolega menyarankan agar Anda menambahkan unsur keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih kontekstual. Apa langkah terbaik yang Anda lakukan? A. Menambahkan kalimat pada tujuan pembelajaran agar siswa tidak hanya menganalisis, tetapi mengaitkan hasil analisis dengan kehidupan sehari-hari. B. Membiarkan tujuan pembelajaran tetap seperti semula karena sudah sesuai dengan kurikulum. C. Meminta saran dari kolega lain mengenai relevansi tujuan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. D. Mengganti tujuan pembelajaran menjadi siswa dapat memahami cerpen tanpa harus menganalisis unsur-unsurnya. E. Membuat tujuan pembelajaran baru yang hanya berfokus pada pengembangan keterampilan analitis tanpa memperhatikan konteks. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Bagi yang mengikuti dari part 1 sampai sekarang ini pasti bisa menentukan minimal 2 jawaban terbaik ya. Termasuk yang tonton tips trik juga itu ya. Bisa menentukan jawaban terbaiknya. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru menggunakan fitur pause ya. Kita langsung lihat pembahasan soalnya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi A ya. Langkah terbaik adalah memastikan tujuan pembelajaran tidak hanya sesuai dengan kurikulum, tetapi juga relevan dengan kehidupan siswa. Nah, ini sering saya ulang-ulang ya Bapak Ibu di pembahasan soal baik FR, bocoran soal ya, maupun mulai dari tips trik sampai sekarang ini sering saya ulang-ulang ini. Tonton videonya sebanyak mungkin ya. Dengan menambahkan unsur keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna bagi siswa. Kita lihat opsi yang memungkinkan mendapat poin 4 ya. Jadi ini poin 5 karena dia mendengarkan saran dari koleganya untuk dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih kontekstual. Nah, memang zaman sekarang pembelajaran itu harus disarankan untuk lebih
cenderung ke pengalaman bermakna, kontekstual dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kalau ada pilihan seperti itu, maka pilihlah opsi yang seperti itu ya. Itulah yang paling tinggi nilainya. Membiarkan langsung kita tinggalkan. Kita langsung saja ya. Bagi yang belum paham, silahkan lihat video saya sebelumnya. Meminta saran dari kolega lain mengenai relevansi tujuan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Bagus juga, tapi ini sudah dikasih saran ya. Buat apa lagi minta saran? Ini oh ya, kira-kira apa relevansi yang cocok ya? Nah, sini kan dia sudah kasih ya. Oke, kita simpan dulu untuk poin 4-nya. Mengganti, jangan sama sekali mengganti materi, mengganti dan sebagainya ya. Banyak kemarin soal mengganti tidak usah ya. Dia mengganti tujuan pembelajarannya. Kalau mengganti tujuan pembelajarannya berarti beda lagi hasil yang bakal didapat nanti. Membuat tujuan pembelajaran yang baru hanya berfokus pada pengembangan keterampilan analitis tanpa memperhatikan konteks. Nah, kalau yang ini kurang bagus juga ya. Jadi opsi yang memiliki poin 4 ada di opsi C. Nah, ini mungkin maksudnya dia lebih spesifik. Kira-kira apa yang dibutuhkan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Jelas ya, kita lanjut ke soal berikutnya terkait learning objective ini. Maaf sudah ngantuk sedikit. Tujuan pembelajarannya. Anda mengajar di kelas 7 dan menetapkan tujuan pembelajaran. Siswa dapat membuat ringkasan teks eksplanasi dengan menggunakan bahasa sendiri. Saat pembelajaran berlangsung, Anda menyadari bahwa sebagian besar siswa kesulitan memahami teks eksplanasi itu sendiri, sehingga mereka belum mampu membuat ringkasan dengan baik. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Merevisi tujuan pembelajaran menjadi siswa dapat memahami dan mengidentifikasi isi teks eksplanasi terlebih dahulu. B. Melanjutkan pembelajaran sesuai rencana awal karena siswa perlu berusaha keras untuk mencapai tujuan pembelajaran. C. Memberikan teks yang lebih sederhana agar siswa dapat memenuhi tujuan awal. D. Mengganti tujuan pembelajaran menjadi siswa dapat menyalin poin-poin penting dari teks eksplanasi. Dan E. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang kesulitan agar mereka bisa mengejar ketertinggalan. Silahkan dijawab dulu. Baik, Bapak Ibu Guru, saya lanjut ke pembahasan. Saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci jawaban 2 terbaik ya. Kalau bisa satu saja. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi A ya. Jika mayoritas siswa kesulitan memahami teks eksplanasi, guru sebaiknya merevisi tujuan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kemampuan siswa saat ini. Dengan mengarahkan ke pemahaman dasar terlebih dahulu, siswa dapat mencapai keterampilan berikutnya secara bertahap. Ini terkait lagi dengan teori Gardner ya, terkait juga dengan teori Gardner yang harus bertahap proses pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, di sini yang memiliki poin 5 itu adalah opsi A. Coba kita identifikasi atau cari yang mana kira-kira bisa dapat poin 4 ya. Oke, kita lihat melanjutkan pembelajaran sesuai rencana awal karena siswa perlu berusaha keras. Ini bertolak belakang dengan tips trik yang 4 video yang saya buat itu Bapak Ibu, 11 tips trik terkait kurang inovatif ya. Kemudian dia juga kurang di sini tidak mensejahterakan siswa kalau modelnya seperti ini ya. Jadi saya anggap tidak bisa dapat poin 4 opsi B.
Memberikan teks yang lebih sederhana agar siswa tetap dapat memenuhi tujuan awal. Oke, kita simpan dulu. Mengganti tujuan pembelajaran menjadi siswa dapat menyalin poin-poin penting dari teks eksplanasi. Dari sini siswa dapat memahami dan mengidentifikasi isi teks eksplanasi. Kalau di sini menyalin poin-poin penting dari teks eksplanasi. Oke, kita simpan dulu. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang kesulitan agar mereka bisa mengejar ketertinggalan. Nah, ini agak berat ya Bapak Ibu. Jadi jangan bunuh diri. Oke, jadi ini saya anggap kurang bagus ya. Jadi kita ambil ini saja ya untuk poin 4-nya. Mengganti tujuan pembelajaran menjadi siswa dapat menyalin poin-poin penting dari teks eksplanasi. Kalau di sini siswa dapat membuat ringkasan ya, teks eksplanasi dengan bahasa sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share Bapak Ibu. Kalau komentarnya kurang dari 100, saya lihat sore, langsung saya buatkan untuk Pak I atau guru kelas ya. Karena mereka yang paling banyak pesan di antara mapel-mapel yang lain. Dalam perencanaan pembelajaran tentang prosedur untuk kelas 4, Anda menetapkan tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyusun teks prosedur berdasarkan kegiatan sehari-hari. Selama pembelajaran berlangsung, Anda menemukan bahwa beberapa siswa kesulitan memahami struktur teks prosedur. Apa yang seharusnya Anda lakukan untuk memastikan tujuan pembelajaran tetap tercapai? A. Memberikan contoh sederhana tentang teks prosedur dan mendiskusikan strukturnya bersama siswa sebelum mereka mencoba menyusun teks. B. Mengganti tujuan pembelajaran menjadi siswa dapat membaca teks prosedur dengan lancar. C. Memberikan teks prosedur yang sudah jadi dan meminta siswa untuk menghafalnya. D. Membiarkan siswa mencoba menyusun teks prosedur meskipun hasilnya tidak sesuai struktur agar mereka belajar dari kesalahan. Dan E. Memberikan penugasan tambahan di luar jam pelajaran agar siswa memahami struktur teks. Di sini kasusnya dalam perencanaan tentang prosedur teks untuk kelas 4, Anda menetapkan tujuan pembelajaran, siswa dapat menyusun teks prosedur ya. Tapi ternyata selama pembelajaran berlangsung, Anda menemukan bahwa beberapa siswa kesulitan memahami struktur teks. Baik, bagi teman-teman ada komen tadi yang sempat saya baca tapi belum sempat saya respon. Katanya kalau soalnya panjang, bagaimana bisa jawabnya, sedangkan kita juga berburu dengan waktu. Jadi yang belajar dari tips trik, belajar dari belajar dari bocoran soal saya, insya Allah akan mudah meskipun soalnya panjang ya, karena ada kata kunci yang kita eliminasi di situ, yang memang nilainya rendah, Bapak Ibu. Semua mapel akan begitu, Bapak Ibu. Coba saja nanti di ujiannya. Pasti ada kata-kata yang seperti itu. Silahkan tonton video-video saya sebelumnya. Baik, saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat ya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A. Memberikan contoh sederhana dan mendiskusikan strukturnya, membantu siswa memahami konsep teks prosedur, sehingga tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai dengan bantuan yang sesuai. Nah, ini dia mensejahterakan siswa ya. Nah, inilah yang dapat poin tertinggi ya. Memberikan contoh sederhana tentang teks prosedur ya. Karena di sini banyak siswa yang kesulitan, masih banyak yang belum paham tentang struktur teks prosedur. Kemudian didiskusikan bersama. Setelah itu mereka mencoba menyusun ya. Sangat bagus ya Bapak Ibu.
Coba kita lihat opsi yang dapat poin 4 lah ya. Mengganti tujuan pembelajaran menjadi siswa dapat membaca teks prosedur dengan lancar. Saya rasa kurang bagus ya. Belum bisa dapat poin 4. Memberikan teks prosedur yang sudah jadi dan meminta siswa menghafalnya. Ingat, dari yang belajar dari awal, kalau ada kata-kata menghafal, sekarang bukan lagi zamannya. Membiarkan mencoba menyusun teks prosedur meskipun hasilnya tidak sesuai struktur agar mereka belajar dari kesalahan. Memberikan penugasan tambahan di luar jam pelajaran agar siswa memahami struktur teks ya. Karena tidak ada pilihan yang lebih tepat, saya kasih ini sebagai poin keempat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita sudah masuk di poin 16 dari 39 kisi-kisi. Individualized Education Program atau IEP ya, dan berprinsip-prinsip differentiated learning. Ini sudah saya bahas di bocoran soal, baik bocoran soal bahasa Inggris maupun untuk semua mapel ya. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham ini bagi yang memang langganan nonton di channel saya. Saya jelaskan lagi sedikit ya, pengulangan sedikit. Individualized Education Program IEP adalah rencana pendidikan yang dirancang khusus untuk siswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kemampuannya. Nah, sudah ya, kemarin dijelaskan. IEP bertujuan memberikan layanan pendidikan yang berfokus pada yang terfokus dan mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional. Ini ada komponen utama IEP, profil siswa, informasi tentang kondisi siswa, kekuatan, dan kebutuhannya. Kemudian tujuan khusus, target pembelajaran yang ingin dicapai siswa dalam periode tertentu. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran, metode, alat, atau pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, layanan tambahan, dukungan seperti terapi, pendampingan, atau modifikasi lingkungan belajar. Yang kelima adalah evaluasi kemajuan, cara memantau dan mengevaluasi pencapaian siswa. Jadi IEP intinya adalah bagaimana memberikan sesuatu kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Selanjutnya ada diferensiasi atau differentiated learning. Ini pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan yang menyesuaikan strategi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan, kemampuan, dan minat individu siswa dalam kelas yang beragam. Ini banyak keluar juga Bapak Ibu. Tapi di sini saya kurangi sebentar soalnya, tidak sampai 3 karena sudah banyak saya bahas di bocoran soal dan di tips trik. Saya kasih penjelasan singkat saja ya. Prinsip-prinsip utama, fleksibilitas dalam konten. Guru menyediakan berbagai bahan ajar, teks, video, grafik sesuai tingkat pemahaman siswa. Kemudian yang kedua, proses yang beragam. Kegiatan belajar dirancang berbeda. Misalnya siswa dengan kemampuan tingkat tinggi mendapat tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan dapat pembelajaran bertahap. Yang ketiga, produk yang disesuaikan. Hasil pembelajaran bisa berbeda, seperti presentasi, esai, atau proyek praktis tergantung gaya belajar siswa. Yang keempat, lingkungan belajar yang adaptif. Guru menciptakan suasana belajar yang mendukung keberagaman atau ketimpangan ya. Biasa bahasanya seperti itu bahasa soalnya. Baik secara fisik, ruang kelas maupun emosional, dukungan, dan rasa aman. Yang ikut PPG kemarin saya yakin tidak asing lagi dengan soal seperti ini ya. Cuman untuk tahap 2 dan 3 belum bisa upload. Tahap 1 pun belum bisa upload berkas sertifikasinya karena belum keluar kemarin dan belum bisa terhitung afirmasinya. Berpusat pada siswa. Pembelajaran didasarkan pada kebutuhan siswa.
dengan guru berperan sebagai fasilitator untuk memastikan setiap siswa berkembang sesuai potensinya. Nah, berkaitan lagi dengan facilitate learning ya, atau learning facilitate, apakah itu? Yang jelas ada poin seperti itu ya di kisi-kisi. Baik, kita langsung coba lihat contoh soalnya ya. Seorang guru di sekolah inklusif dihadapkan dengan siswa yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Untuk memberikan dukungan yang sesuai, guru tersebut harus mengembangkan IEP yang sesuai. Apa yang harus menjadi fokus utama guru tersebut saat membuat IEP untuk siswa? A. Menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan akademik siswa. B. Menyusun tujuan akademik dan non-akademik yang spesifik untuk siswa. C. Memastikan siswa memiliki akses ke berbagai kegiatan ekstrakurikuler. D. Menghindari pemberian tugas yang sulit untuk siswa. E. Menjaga siswa tetap berada di kelas yang sesuai tanpa modifikasi. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin kebut belajar sambil belajar di sini, sambil baca soal-soal saya di e-book, bisa pesan ya. Itu harganya paling murah sebimbel yang ada di YouTube, dan alhamdulillah terbukti soal-soal saya banyak yang keluar Bapak Ibu. Jadi ini tergantung kemauan dan niat sebenarnya ya. Itu sangat murah dan dapat 2 e-book. Itu juga bahkan banyak yang menawar sampai tidak jadi pesan. Kalau Bapak beli, itu juga Bapak Ibu guru itu menghargai apa yang Bapak Ibu bisa beli. Beda dengan yang kita dapat dengan mudah, itu biasanya kita akan tidak terlalu perhatikan. Tapi kalau kita beli, insya Allah akan kita ada rasa tanggung jawab kalau kita beli Bapak Ibu. Nah, ini juga untuk kuota upload video dan sebagainya, vitamin dan sebagainya ya. Saya tidak naikkan harganya Bapak Ibu, meskipun saya tahu banyak soal saya keluar dan kualitas soal saya itu sangat bagus. Kita lanjut ke pembahasan soal. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban terbaik ada di opsi B ya. Menyusun tujuan akademik dan non-akademik yang spesifik untuk siswa ya. IEP bertujuan untuk merancang pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa, termasuk tujuan akademik dan non-akademik. Setiap siswa dengan kebutuhan khusus harus memiliki rencana yang disesuaikan agar mereka dapat berkembang secara maksimal dalam lingkup akademis dan sosial. Coba kita lihat opsi-opsinya. Jadi opsi terbaik ada di opsi B. Opsi A, menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan akademik siswa. Kita simpan dulu. Memastikan siswa memiliki akses ke berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Menghindari pemberian tugas yang sulit untuk siswa, menjaga siswa tetap berada di kelas yang sesuai tanpa modifikasi. Jadi ketiga ini hampir mirip ya, hampir mirip rendahnya. Jadi inilah yang layak kita kasih poin 4. Karena kita memang di channel saya ini kita diusahakan untuk bermain di sini saja ya. Kalau bisa di 5 saja. Jangan turun di 321. Baik, kita lanjut ke soal terkait IEP dan differentiated learning. Dalam rangka mendukung siswa dengan IEP, seorang guru perlu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan guru untuk melibatkan orang tua dalam implementasi IEP ini? A. Mengundang orang tua ke sekolah untuk rapat rutin. B. Memberikan salinan IEP tanpa penjelasan. C. Menghimbau orang tua untuk membantu siswa dengan pekerjaan rumah. D. Mengatur pertemuan untuk mendiskusikan kemajuan dan tujuan IEP.
Memberikan informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci jawabannya. Kita lihat pembahasannya. Jadi yang terbaik adalah mengatur pertemuan untuk mendiskusikan kemajuan dan tujuan IEP. Orang tua harus dilibatkan dalam proses IEP untuk memastikan bahwa tujuan dan strategi pendidikan sesuai dengan harapan dan kondisi siswa di rumah. Pertemuan rutin untuk mengevaluasi kemajuan serta menyesuaikan tujuan adalah langkah penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang optimal. Coba kita lihat, mengundang orang tua ke sekolah untuk rapat rutin. Jangan juga rutin ya, nanti mereka ikut sekolah juga. Oke, memberikan salinan IEP kurang bagus. Kita simpan dulu opsi A ya. Menghimbau orang tua untuk membantu siswa dengan pekerjaan rumah ya. Jangan sampai orang tuanya yang mengerjakan. Mengatur pertemuan, memberikan informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu komen yang mana di sini kira-kira dapat poin 4 ya. Saya mau Bapak Ibu Guru tembus 100 komen. Kalau besok sore tidak, saya hentikan dulu sementara untuk bahas tuntas kisi-kisi 39 ini ya. Karena saya mau bahas PAI dan atau guru kelas. Kalau tembus 100 saya lanjutkan dulu. Guru PAI dan guru kelas mohon bersabar ya. Kita lihat soal selanjutnya terkait IEP dan differentiated learning. Seorang guru yang menerapkan prinsip-prinsip differentiated learning harus memperhatikan beberapa faktor utama. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat dalam konteks penerapan prinsip tersebut? A. Semua siswa harus menerima materi yang sama pada waktu yang sama. B. Siswa dengan kemampuan lebih rendah diberikan perhatian khusus tetapi tanpa mengubah kurikulum. C. Kurikulum dan metode pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. D. Fokus pada metode pengajaran yang hanya mengandalkan buku teks. Dan E. Hanya memberi tugas yang menantang bagi siswa yang berprestasi. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Jadi kalau differentiated learning ini biasanya di soal dia menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi C. Kurikulum dan metode pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Differentiated learning menekankan pentingnya penyusunan materi dan metode pengajaran sesuai dengan berbagai tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar. Hal ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dan efektif. Bagi yang piloting 1-3 ini bukan lagi hal yang baru. Mereka makan mentah-mentah ini di modul 1 mereka ya. Baik, kita lanjut ke poin ke-17 dari 39 kisi-kisi ya. Teori dasar komunikasi. Nah, ini ada juga kemarin di bocoran soal saya. Silahkan ditonton Bapak Ibu. Saya kasih penjelasan sedikit tentang teori dasar komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide atau pesan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Dalam teori dasar komunikasi terdapat elemen, model, dan prinsip yang menjelaskan bagaimana proses komunikasi berlangsung secara efektif ya. Dulu waktu kuliah juga dapat mata kuliah teori dasar komunikasi. Ini penting karena komunikasi bisa membantu jalannya proses pembelajaran. Kalau komunikasi kita bagus dengan siswa, antara siswa dan guru, antara guru dengan guru, atau antara siswa dengan siswa, itu insya Allah
pembelajaran atau lingkungan sekolah akan bagus ya. Kita lihat contoh soal atau prediksi soal teori dasar komunikasi ini. Anda sedang mengajar di kelas dengan siswa yang memiliki berbagai latar belakang kemampuan. Beberapa siswa kesulitan memahami materi yang Anda sampaikan. Meskipun Anda sudah menjelaskan dengan cara yang jelas apa yang Anda lakukan. A. Memberikan penjelasan ulang kepada seluruh kelas dengan cara yang sama. B. Menggunakan media pembelajaran lain seperti gambar atau video untuk menjelaskan materi. C. Menunggu hingga siswa yang kesulitan bertanya. D. Meminta siswa yang memahami materi untuk menjelaskan kepada teman-temannya. Dan E. Mengabaikan masalah ini karena materi sudah cukup jelas. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Saya yakin yang belajar sama saya dari awal langsung bisa tentukan video jawaban yang terbaik ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi pembahasan terbaik adalah opsi B ya, menggunakan media pembelajaran lain seperti gambar atau video untuk menjelaskan materi. Ini terkait lagi dengan visual ya. Dalam situasi ini, teori komunikasi yang relevan adalah teori komunikasi interpersonal dan komunikasi visual. Menggunakan media lain seperti gambar atau video bisa memperjelas materi. Mengingat siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ini juga merupakan bentuk komunikasi yang lebih efektif untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas kepada seluruh siswa. Ya, jadi yang sering meskipun panjang Bapak Ibu, kalau sering latihan soal di sini, insya Allah akan dilibas dengan mudah ya. Nah, kemarin saya sudah kasih tips triknya. Menjawab di FR itu ya, kalau ada gambar video, pembelajaran sehari-hari, kelompok, pembelajaran bermakna, kontekstual, itu semua nilainya tinggi. Tinggal bagaimana konsepnya di situ, di soalnya ya, di kasusnya. Kemudian kita coba cari yang memiliki poin 4, ini poin 5. Memberikan penjelasan ulang kepada seluruh kelas dengan cara yang sama. Itu tidak efektif ya Bapak Ibu. Menunggu hingga siswa yang kesulitan bertanya, ini terkesan pasif. Meminta siswa yang memahami materi untuk menjelaskan kepada teman-temannya, ini saya pilih ya, poin 4. Sedangkan mengabaikan masalah ini karena materi sudah cukup jelas. Ada kata ini kita buang saja langsung, tidak perlu dibaca sampai selesai. Ini meskipun di tengah-tengah itu atau membiarkan di tengah-tengah itu jangan dipilih. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya, masih terkait teori dasar komunikasi. Anda mendapati bahwa seorang siswa sering terlambat mengerjakan tugas karena kesulitan memahami instruksi yang diberikan. Apa yang Anda lakukan? A. Memberikan tugas yang lebih sederhana agar mudah difahami. B. Memberikan penjelasan tambahan tentang instruksi dengan cara yang lebih sederhana. C. Menunggu siswa mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. D. Memberikan hukuman agar siswa lebih disiplin. Dan E. Mengabaikan masalah ini karena instruksi sudah jelas. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, jadi jawaban terbaiknya saya yakin Bapak Ibu guru sudah menguncinya. Kita lihat, jawaban terbaiknya adalah opsi B, memberikan penjelasan tambahan tentang instruksi dengan cara yang lebih sederhana. Teori komunikasi yang digunakan adalah teori komunikasi instruksional. Komunikasi dalam bentuk instruksi harus disampaikan dengan jelas dan sesuai dengan kemampuan penerima pesan. Dengan memberikan penjelasan tambahan menggunakan bahasa yang lebih sederhana,
atau contoh yang lebih mudah difahami. Anda membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan. Nah, ini sudah 2 soal yang seperti ini ya. Jadi kalau ada siswa yang kesulitan memahami, usahakan pakai cara yang sederhana ya. Nah, sudah ada 2 contoh soal yang seperti ini. Baik itu di teori komunikasi maupun di awal-awal tadi ya. Nah, ini dia yang terbaik. Jadi kalau ada kata kesulitan memahami, cari cara sederhana ya. Oke. Menunggu, kita lihat, memberikan tugas yang lebih sederhana agar mudah difahami. Oke, kita simpan dulu. Menunggu siswa mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Memberikan hukuman, langsung coret. Mengabaikan, langsung coret ya. Menunggu siswa mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, kalau kita ambil ini saja ya. Kalau memberikan tugas yang lebih sederhana, tugasnya lebih sederhana, itu bisa jadi lari dari tujuan pembelajarannya nanti, Bapak Ibu. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi usahakan cukup 100 komentar. Jadi yang nonton misalnya 100 ya 100 komentar ya, Bapak Ibu. Berapapun yang nonton, saya hitung komentarnya 100 ya. Kalau cukup 100, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau tidak, saya ke PAI atau guru kelas dulu ya. Baru kita lanjut lagi yang ini. Kenapa saya lebih utamakan sebenarnya yang ini? Karena ini semua ya, kena mau guru Kemendikbud, mau guru Kemenak, mau mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua dapat Bapak Ibu. Jadi banyak yang terimbas. Tapi kalau responnya kurang, maka saya akan ganti ya, seperti itu saja. Kita sekarang masuk di active listening ya. Active listening. Nah, kita jelaskan dulu sedikit apa itu active listening. Ini yang terakhir ya. Insya Allah kita lanjut lagi 19 dan seterusnya. Active listening dalam pembelajaran adalah kemampuan untuk mendengarkan secara penuh perhatian dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan baik dari siswa maupun rekan sejawat. Dalam konteks pendidikan, ini melibatkan mendengarkan tidak hanya kata-kata, tetapi juga memahami emosi, maksud, dan kebutuhan pembicara. Itulah yang dimaksud dengan active listening, Bapak Ibu. Ciri-ciri active listening meliputi yang satu, kontak mata, menunjukkan ketertarikan dan menghargai pembicara. Yang kedua, sikap tubuh terbuka, memberikan kesan bahwa pendidik hadir secara emosional. Yang ketiga, paraphrase, mengulangi atau merangkum poin untuk memastikan pemahaman. Yang keempat, pertanyaan klarifikasi, memastikan informasi dipahami dengan benar. Selanjutnya adalah empati, menghargai perspektif pembicara tanpa menghakimi. Manfaat active listening dalam pembelajaran. Yang pertama, membantu membangun kepercayaan antar guru dan siswa. Yang kedua, memotivasi siswa untuk berbagi ide atau kesulitan. Ya, kalau kita menjadi pendengar yang baik, active listening ini, insya Allah siswa akan lebih terbuka, lebih nyaman untuk sharingnya. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dengan memahami kebutuhan dan masalah siswa. Baik, kita sekarang masuk ke contoh soalnya atau prediksi soal yang bakal muncul nanti untuk active listening ini. Saat sedang mengajar di kelas, seorang siswa tampak tidak fokus dan sering mengalihkan perhatian. Anda mendekatinya dan bertanya tentang kesulitan yang ia hadapi. Siswa itu mengatakan bahwa ia tidak mengerti materi yang diajarkan dan merasa tertekan
karena banyak pekerjaan rumah yang menumpuk. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Memberikan saran agar siswa mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum mencoba memahami materi. B. Mengajaknya berbicara dengan tenang dan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi. C. Memberikan penjelasan langsung tentang materi yang belum dipahami tanpa menunggu lebih lama. D. Menyuruh siswa untuk fokus pada tugas yang ada dan mengabaikan masalah pribadi yang mungkin sedang dihadapi. E. Meminta siswa untuk datang ke ruang guru setelah jam pelajaran selesai agar bisa membantu lebih lanjut. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Kemarin ada juga salah seorang teman katanya FR-nya terkait strategi pembelajaran. Jadi semua itu adalah strategi pembelajaran. Ujiannya itu saya sudah sering bilang, ujiannya itu ya satu modul, satu RPP. Mulai dari awal sampai akhir di kisi-kisi itu. Semua terkait strategi pembelajaran yang baik ya, yang paling tepat. Baik, kita lihat pembahasannya. Saya yakin Bapak Ibu Guru sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban terbaik adalah opsi B. Jawaban yang paling tepat dalam konteks ini mendengarkan siswa dengan penuh perhatian dan tanpa menginterupsi merupakan contoh active listening yang merupakan keterampilan penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan memahami masalah siswa. Siswa membutuhkan ruang untuk menyampaikan perasaannya, dan Anda sebagai guru harus mendengarkan secara aktif sebelum memberikan solusi. Mengajaknya berbicara dengan tenang dan mendengarkan penuh perhatian tanpa menginterupsi. Inilah yang dapat poin tertinggi Bapak Ibu. Kita coba lihat jawaban yang mungkin memiliki poin keempat. Jadi yang menurut saya memiliki poin keempat ini ya. Meminta siswa untuk datang ke ruang guru agar setelah jam pelajaran selesai, agar Anda bisa membantu lebih lanjut. Nah, ini yang menurut saya terbaik. Memberikan saran agar siswa mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum mencoba memahami materi. Ini terkait dengan kesejahteraan siswa juga ya Bapak Ibu. Tanpa memahami materi, mencoba ya bagaimana caranya kita mau mengerjakan PR kalau kita tidak paham materinya ya. Jadi kurang bagus ya. Memberikan penjelasan langsung tentang materi yang belum difahami tanpa menunggu lebih lama. Ya, dia langsung memberikan penjelasan langsung tentang materi yang belum difahami tanpa menunggu lebih lama. Nah, kalau ini dia tidak menyelesaikan kesulitan yang ia hadapi ya. Dia tidak karena dia sebenarnya banyak tekanan dari pekerjaan rumah yang menumpuk ya. Jadi kalau langsung dijelaskan ini mungkin dia tetap tidak mempan karena pikirannya lagi kacau dengan tugas-tugas yang menumpuk. Menyuruh siswa untuk fokus pada tugas yang ada dan mengabaikan masalah pribadi yang mungkin sedang dihadapi. Nah, ini bukan ciri-ciri dari active listening ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya terkait dengan active listening. Seorang siswa mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan mengenai tugas yang belum difahami. Anda merasa sibuk dengan materi yang sedang diajarkan, tetapi Anda juga ingin membantu siswa tersebut. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikan pertanyaan dan melanjutkan dengan materi berikutnya. B. Memberikan jawaban singkat dan cepat agar bisa segera melanjutkan pelajaran.
C. Mendengarkan dengan penuh perhatian, menjawab pertanyaannya dengan sabar, dan memastikan ia benar-benar memahami. D. Menyuruh siswa untuk mencari jawaban sendiri di buku teks atau internet. Dan E. Menunda untuk menjawab pertanyaan tersebut dan melanjutkan pembelajaran hingga selesai. Baik, saya yakin Bapak Ibu Guru setelah ada sedikit penjelasan singkat tentang active listening, bisa langsung mengunci jawaban terbaiknya. Baik, kita lihat jawaban terbaiknya. Jadi jawaban terbaiknya ada di opsi C, yaitu mendengarkan pertanyaan siswa dengan penuh perhatian, memberikan jawaban dengan sabar, dan memastikan pemahaman siswa adalah contoh active listening. Ini penting karena dengan mendengarkan secara aktif, Anda dapat memberikan bantuan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan siswa. Kita lihat opsi yang memungkinkan untuk poin 4 ya. Ini saya sengaja kasih begitu Bapak Ibu dari awal karena saya mau Bapak Ibu belajar mengidentifikasi atau menganalisa soalnya. Pilihan-pilihan jawaban, mengabaikan langsung set kita coret, memberikan jawaban singkat dan cepat agar bisa segera melanjutkan pelajaran. Oke, kita simpan dulu, ini yang terbaik ya. Yang opsi D, menyuruh siswa untuk mencari jawaban sendiri di buku teks atau internet. Ini kurang bagus ya. Menunda untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalau ada kata menunda, sebaiknya jangan dulu ya. Jangan dipilih dulu Bapak Ibu. Saya lebih cenderung ke opsi B untuk poin 4-nya ini. Karena di sini seorang siswa mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan mengenai tugas yang belum dipahami. Anda merasa sibuk dengan materi yang sedang diajarkan, tapi Anda juga ingin membantu siswa tersebut ya. Jadi kalau menunda itu kurang bagus. Kemarin juga saya sudah bilang kalau ada kata membiarkan, mengabaikan, menunda, menghukum, hindari jawaban itu. Meskipun panjang seperti ini Bapak Ibu ya, meskipun panjang, kalau ada kata menundanya, membiarkan, mengabaikan, menghukum dengan alasan apapun, tinggalkan. Kita lanjut, masih terkait soal active listening. Salah seorang siswa di kelas sering mengganggu teman-temannya selama pembelajaran. Ketika Anda menegurnya, siswa tersebut menyatakan bahwa ia merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menegur siswa lebih keras agar ia tidak mengganggu teman-temannya lagi. B. Mendengarkan alasan siswa dan mencari tahu lebih lanjut mengapa ia merasa bosan sebelum mengambil langkah lebih lanjut. C. Mengabaikan perasaan siswa dan tetap melanjutkan pelajaran seperti biasa. D. Memberikan tugas tambahan agar siswa tidak merasa bosan. Dan E. Meminta siswa untuk meninggalkan kelas sebagai bentuk konsekuensi atas perilakunya. Saya yakin Bapak Ibu Guru sudah bisa langsung mengunci ini ya. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu, usahakan yang nonton berkomentar ya. Sore saya akan lihat komentarnya, kalau mencapai 100 saya abaikan dulu guru kelas dan PAI, tapi kalau mencukupi 100 atau lebih, insya Allah saya akan lanjut lagi besok untuk pembahasan tuntas kita 39 kisi-kisi, karena ini lebih umum, lebih banyak yang terimbas sebenarnya. Tapi kalau kurang respon, dari kemarin PAI minta terus, guru kelas juga minta terus PJOK, saya agak bingung harus bahas yang mana, PKN, bahasa Indonesia. Tapi yang dalam waktu dekat ini insya Allah itu ya, PAI atau guru kelas, dan kemudian PAUD. Kita lihat pilihan terbaiknya adalah opsi B ya. Active listening memungkinkan
Anda untuk mengidentifikasi perasaan dan masalah yang mendasari perilaku siswa. Dengan mendengarkan alasan siswa, Anda bisa mencari solusi yang lebih tepat dan memberikan dukungan yang sesuai agar mereka lebih tertarik pada pelajaran. Oke, jadi jawaban yang diminta di active listening itu kita harus jadi malaikat ya. Lagi-lagi kita harus jadi malaikat sementara. Nah, kalau di dunia nyata pasti kita akan lebih menegur keras ya, menegur lebih keras agar ia tidak mengganggu teman-temannya. Inilah yang paling umum di dunia nyata Bapak Ibu. Tapi karena kita mau nilai banyak, nilai tinggi, kita pakai sikap malaikat dulu ya, sifat-sifat malaikat ya, yang tidak kasar. Ini ada kata keras ya, ini dianggap negatif. Kemudian mengabaikan, coret saja langsung. Memberikan tugas tambahan agar siswa tidak merasa bosan. Bisa juga meminta siswa untuk meninggalkan kelas sebagai bentuk konsekuensi dari perilakunya. Ini sama dengan menghukum ya. Jadi ini tidak disarankan. Nah, dia tidak tertarik dengan materi, mau lagi ditambah tugas, tambah stres oleh siswa itu, ya. Jadi yang terbaik mungkin ini ya, meskipun ada lebih kerasnya di sini Bapak Ibu, karena di sini ada kata sering, sudah sering ya, sudah sering. Tapi kalau bisa ada jawaban yang lebih baik dari kata-kata keras ini, hindari ya. Nah, makanya kita pilih opsi B yang memiliki poin tertinggi. Ya, dengan alasan ini saya kasih poin 4 untuk yang opsi A Bapak Ibu. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share Bapak Ibu guru, semoga bisa membantu yang ujian besok ya. Dan yang untuk pesan silahkan chat di nomor saya, ada di video. Saya agak heran dengan beberapa pertanyaan di komentar, bagaimana cara pesannya, padahal sudah dituliskan, setiap video saya sudah dituliskan pemesanan soal prediksi P3K, silahkan chat ya, tapi dia tidak chat ya. Dia hanya bertanya di komentar, banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan chat yang ingin pesan. Insya Allah mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Saya jamin kalau Bapak Ibu pesan ebook sambil belajar di YouTube saya, insya Allah nilai tinggi membersamai Bapak Ibu guru sekalian. Semoga bermanfaat, lulus semua penonton saya yang belajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komentarnya Bapak Ibu. Saya butuh komentarnya.